Halo teman-teman semua, selamat datang pada pertemuan di mata kuliah Ekowisata Bahari. Nah, pada pertemuan kali ini kita sebenarnya akan membahas tentang kriteria zonasi ekowisata bahari. Nah, sebenarnya teman-teman dalam mata kuliah ini untuk di buku panduannya sendiri itu menyediakan tentang perhitungan bagaimana sih suatu wilayah itu dapat dikatakan sebagai zonasi ekowisata bahari. Jadi kita tidak bisa menentukan bahwa ekowisata bahari itu sesuai hanya pantai saja, kemudian hanya laut saja, atau hanya di atas pantai saja, seperti itu. Jadi sebenarnya ada perhitungan-perhitungan khusus yang ini sebenarnya tidak dilakukan oleh anak-anak pariwisata atau mahasiswa pariwisata, tetapi saya berikan pengetahuan ini hanya sekedar agar teman-teman bisa memahami sebenarnya zonasi ekowisata bahari itu yang seperti apa. Jadi untuk pertemuan kali ini, video ini mungkin akan terasa sangat singkat, tetapi saya akan memberikan contoh-contoh yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari yang ada di sekeliling kita tentang ekowisata bahari. Baik, nah teman-teman ini nggak usah terlalu dipikirkan. Ini adalah salah satu rumus untuk mengukur indeks kesesuaian wisata. Nah, ini nggak akan masuk dalam ujian kita, tetapi ini biasanya digunakan oleh pakar-pakar wisata yang memang berhubungan atau memang bertugas untuk menghitung seperti ini, tetapi tidak oleh kita. Tetapi ini bisa dijadikan pengetahuan saja bagi teman-teman. Nah, zonasi ekowisata bahari yang pertama ada pantai. Nah, teman-teman, untuk melihat apakah pantai tersebut bisa dikatakan sebagai zonasi ekowisata bahari, ini adalah parameter-parameter perhitungannya seperti itu. Jadi teman-teman di sini bisa melihat, oh ternyata parameter ini seperti penutupan lahan pantai, kelapa, lahan terbuka, kemudian ada biota berbahayanya, ada ketersediaan air tawarnya. Nah, ini termasuk dalam zonasi pantai. Nah, ini sekali lagi untuk perhitungannya teman-teman tidak usah terlalu memperhatikan karena memang ini bukan bagian teman-teman, tetapi ini adalah salah satu cara bagaimana menentukan zonasi pantai. Nah, kemudian ini adalah salah satu cara untuk melihat zonasi mangrove. Nah, ternyata mangrove ini adalah salah satu zonasi pariwisata bahari juga loh. Bagaimana bisa ya mangrove itu menjadi salah satu pariwisata bahari seperti itu? Tentu saja dengan perhitungan-perhitungan yang sudah disediakan bahwa ternyata pariwisata ini termasuk dalam salah satu zonasi pariwisata bahari. Kemudian wisata selam, yang tadi saya bilang nggak harus pariwisata bahari itu di atas laut saja atau di atas permukaan, tetapi bisa juga di bawah laut. Nah, wisata selam termasuk salah satu di dalamnya. Kemudian ada juga wisata snorkeling. Nah, tentu saja ya ini termasuk dalam salah satu wisata bahari. Kemudian ada wisata lamun, itu juga termasuk salah satu wisata bahari. Nah, jenis lamun teman-teman bisa lihat di sini parameternya, bobotnya, kategorinya. Nah, untuk perhitungannya sekali lagi itu teman-teman nggak usah pikirkan, bahwa yang penting teman-teman mengetahui zonasi dari pariwisata bahari. Nah, kemudian ada wisata pancing. Nah, ternyata wisata pancing ini juga masuk dalam wisata bahari. Nah, wisata selancar juga masuk dalam zonasi ekowisata bahari. Nah, teman-teman, berikut tadi adalah contoh-contoh zonasi dari ekowisata bahari. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti bisa mengidentifikasi apa saja sih berarti yang ada di Batam ini, ekowisata bahari yang ada di Batam ini ada di mana saja, ada apa saja, seperti itu. Teman-teman bisa lihat dari kelompok-kelompok zonasi yang sudah tadi saya sampaikan seperti itu. Baik teman-teman, demikian adalah salah satu presentasi saya tentang zonasi ekowisata bahari. Seperti biasa kita akan ada tugas pada setiap sesinya. Nanti teman-teman bisa mengerjakan tugas seperti yang saya tuliskan di LMS. Baiklah teman-teman, akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah melihat presentasi saya yang singkat ini. Dan teman-teman bisa melihat kembali ke buku pegangan apabila teman-teman mengalami kesulitan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.